Halo sahabat Lumbung Pustaka, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan belajar bersama-sama dan juga latihan terkait dengan soal-soal figural. Sebelum itu, alangkah baiknya kita bersama-sama menyamakan persepsi terkait dengan tema TIU atau Tes Intelijensia Umum pada ujian tahun 2021 ini. Kita tentu saja harus mengacu pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 sebagai patokan kita belajar. Ini sudah saya buat sebuah tabel yang mencerminkan kisi-kisi dari TIU. Di sini kalau kita lihat itu ada 3 materi pokok: verbal, numerik, dan figural. Kalau kita pecah lagi, ini menjadi submateri, ada analogi, silogisme, sampai dengan akhir, yaitu figural serial. Kalau dipecah lagi atau dijelaskan lagi, itu ada indikatornya. Contoh adalah analogi, yaitu perbandingan dua konsep kata, dan nanti dibandingkan dengan konsep kata yang lain. Dari 10 indikator, ini coba saya buat kriterianya atau kategorinya. Ini kita bisa mengkategorikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kategori itu yang bisa kita tembak. Artinya tidak perlu menggunakan hitung-hitungan, kita sudah bisa mendapatkan jawabannya. Lebih mudah lagi, ini bisa dikerjakan lebih cepat. Sehingga di video ini kita akan belajar menembak, latihan menembak soal-soal yang bisa ditembak. Di sini ada 6 kategori dari 10 kategori. Artinya 50% lebih itu bisa ditembak. Kemarin kita sudah menembak yang ini, latihan menembak yang mencari yang berbeda di soal figural. Kali ini kita akan mencari kelanjutan dari soal figural. Besok di video berikutnya kita akan mencoba yang ini, dan seterusnya. Yang bisa kita tembak, kita buatkan video cara menembak. Oke, bagi yang baru pertama kali nonton video menembak bagi yang baru pertama kali menonton video ini, mungkin alangkah lebih baiknya teman-teman menonton video yang sebelumnya yang menembak soal ini, figural mencari yang berbeda, agar teman-teman tahu konsep lebih jelasnya seperti apa. Pada video kali ini, sebelum kita masuk ke dalam soal, saya punya sedikit hal yang berbeda. Oke ya, saya buka dulu halamannya yang kedua. Nah ini, pada video kali ini nanti teman-teman itu pertama, teman-teman akan saya perlihatkan sebuah soal figural. Setelah itu nanti teman-teman diminta untuk memilih jawaban yang dianggap tepat dalam waktu 5 hitungan. Setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan pembahasannya. Tentu saja yang membahas saya gitu ya. Setelah itu nanti di soal 3 soal terakhir, 4 ya. 3 soal terakhir teman-teman harus belajar memilih dan menuliskan pilihan teman-teman itu di kolom komentar. Dan jawabannya benar, itu nanti berpeluang mendapatkan buku ini. Yeay! Buku Atomic Habit. Jadi nanti yang jawabannya benar itu akan kami pilih satu dan akan kita kirimi buku ini, yaitu Atomic Habit. Oke, kenapa saya kirim buku? Karena sebenarnya tujuan Lumbung Pustaka itu awalnya adalah berbagi buku. Kalau teman-teman melihat deskripsi YouTube-nya Lumbung Pustaka, itu akan tertulis berbagi buku dan ilmu pengetahuan. Jadi saya tidak ingin channel ini kehilangan marwahnya, kehilangan jiwa awalnya gitu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar. Yang beruntung nanti akan kami hubungi lewat IG, sehingga nanti kami kirimi buku Atomic Habit. Ongkos kirimnya kami yang nanggung, teman-teman tinggal menerimanya saja. Kita mulai dengan soal yang pertama. Ingat aturannya, saya berikan soalnya, saya hitung 5 hitungan, setelah itu kalian pilih jawabannya dan kita bahas. Di sini soalnya adalah serial figural, jadi mencari kelanjutannya. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Siap-siap. 3, 2, 1. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang D. Oke. Kenapa yang D? Kita bisa cek dari warna hatinya. Yang pertama dia putih semua di kotak ini, dia nambah 1 yang abu-abu,
di sini nambah 2, berarti di gambar berikutnya nambah 3. Yang 3 itu hanya ada A dan juga ada D. Lalu yang berbentuk belah ketupat semuanya warna putih. Oke, tidak ada masalah. Yang bawah yang tanda plus ini awalnya 3 abu-abu menjadi 2 menjadi 1. Berarti di sini hilang yang abu-abu, berarti putih semua. Jawabannya adalah D. Ini contoh soal serial, jadi melanjutkan dari soal sebelumnya. Soal berikutnya 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang C. Oke, pertama kita bisa melihat di sini bintangnya tidak ada perubahan, yang ada perubahan adalah lingkaran hitam. Pertama dia di sini posisinya, lalu dia pindah di sini, berarti lingkaran hitam itu melewati satu bagian, yaitu yang ini. Selanjutnya dia pindah di sini, melewati bagian yang ini. Berarti gambar berikutnya si lingkaran hitam itu akan ada di sini, melewati bagian yang ini. Seperti ini. Yang mirip seperti ini itu adalah yang C. Ada 1, 2, 3, dan 4. Pas. Seperti ini ya, tidak ada yang berbeda pendapatnya. Boleh nanti di kolom komentar jika teman-teman ada yang berbeda ya. Lanjut. Yang ini 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang E. Kita bisa lihat di sini yang berbeda adalah bangunnya itu dikurangi dan ada penambahan lingkaran hitam. Lingkaran hitamnya awalnya ada 1, di sini pindah 2. Berarti selanjutnya dia akan ada di sini. Kalau lingkaran hitam di sini, berarti yang dihilangkan adalah yang ini. Ini dihilangkan. Artinya yang mirip itu ada yang E. Lingkaran hitamnya jadi 3, bagiannya dikurangi, ya kan? Di sini dihilangkan. Oke, tidak ada perbedaan pendapat. Kita lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang D. Semua benar ya. Kalau ini ada yang berbeda? Tidak ada ya, masih bisa diikuti. Kenapa yang D? Karena awalnya itu dia utuh. Gambar kedua lingkarannya ini hilang. Ya, dia jadi gambar kedua. Setelah itu menjadi gambar ketiga, belah ketupatnya hilang. Jadi dia hilang dari dalam. Sehingga gambar berikutnya itu pasti lingkarannya itu hilang. Yang tersisa hanya sinarnya. Kalau saya menganggapnya ini gambar matahari soalnya. Yang tersisa hanya sinarnya atau segitiga ini. Begini, bisa diikuti ya, mudah. Oke, kita lanjut lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang A. Ada yang berbeda? Oke, kalau berbeda kita buat permisalan. Saya buatkan kurang lurus ya, saya buat yang lurus. Begini, ini begini. Awalnya itu saya akan fokus kepada ini saja. Arah panahnya awalnya menuju ke atas. Gambar kedua dia miring. Berarti dia searah dengan jarum jam. Dia pindah ke sini. Taruhlah di sini. Lalu gambar ketiga dia menjadi seperti ini. Gambar keempat dia menjadi seperti ini. Ini. Berarti gambar selanjutnya dia ada di sini. Yang mirip seperti itu hanya ada si A dan ada si B. Ya, ini ke bawah, ini juga ke bawah. Selanjutnya kalau kita lihat lingkarannya, itu awalnya garis hitamnya ini ya. Garis hitamnya ini dia arahnya adalah begini, lalu dia naik begini, dia miring begini, lalu dia lurus begini, ya. Pasti selanjutnya dia adalah miring begini. Yang B ini malah berlawanan. Yang pas adalah yang A. Bisa diikuti? Bisa, tidak ada masalah ya. Kita lanjut lagi. Oke, bentar, saya geser dulu. Lima, 4, 3, 2, 1.
Jawabannya adalah yang mana? Yang B. Seperti ini, mudah ya. Awalnya itu gambarnya utuh, lalu yang paling luar itu yang persegi, dia pindah ke dalam ini. Ya. Yang awalnya tadi dia paling luar, dia pindah ke yang paling dalam. Selanjutnya, yang paling luar yaitu segitiga, dia pindah menjadi yang paling dalam. Seperti ini. Gambar berikutnya yang paling luar adalah lingkaran, dia pindah yang paling dalam. Berarti gambar berikutnya yang paling luar adalah persegi, itu pindah ke yang paling dalam. Hanya ada si ini, si B, dan ada si A. Yang B ini yang paling luar adalah segitiga, ini yang paling pas. Kalau yang ini yang paling luar adalah lingkarannya, ini kurang pas. Harusnya yang paling luar adalah si segitiga ini, karena ini gambar kedua dari luar. Jawaban yang pas yaitu yang B. Bisa diikuti teman-teman? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Yang ini 5, 4, 3, 2, 1. Ketemu jawabannya? Kalau tidak bisa menemukan polanya, teman-teman gunakan intuisinya untuk memilih jawaban yang dianggap benar. Karena itu bisa dibutuhkan oleh teman-teman ketika menghadapi waktu yang mepet. Ini jawabannya adalah yang A. Oke. Kenapa yang A? Perhatikan gambar yang pertama. Bentuk umumnya itu sama, yang berbeda hanya garisnya. Kita lihat sekilas sudah tahu garisnya ada perubahan. Awalnya garisnya hanya ada 1, 2. Setelah itu garisnya yang 1 dan 2 itu tetap, tambah 1 garis lagi menjadi 3. Gambar berikutnya dia nambah 1 garis yaitu ini 4. Setelah itu tambah lagi di sini menjadi 5 tanpa merubah bentuk awalnya. Taruhlah saya ingin fokus kepada bentuk ini, bentuk segitiga ini. Di pilihan ini yang bentuknya masih seperti awal atau masih di atas ini hanya ada si E, hanya ada si A. Yang lainnya sudah tidak beraturan. Segitiganya dibaliklah, ini juga dibalik. Ini juga dibalik. Lalu antara E sama A itu ada yang aneh. Si E ini garisnya 3 itu ada di atas. Padahal teman-teman yang di atas itu ada di bawah semua. Ya enggak? Oke, ini di bawah, ini di bawah. Berarti harusnya juga ini di bawah. Seperti ini, maka ini yang tepat. Begitulah cara menganalisisnya. Kita lanjut lagi. Siap-siap. 3, 2, 1. Oke, yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang A. Oke. Taruhlah saya ingin berfokus kepada arah panahnya. Gambar pertama, arah panah itu menuju ke atas. Kedua, dia menuju ke sini. Ketiga, dia menuju ke bawah. Keempat, dia menuju ke sini. Maka gambar berikutnya kembali ke atas. Yang menuju ke atas itu ada si A, si C, dan si D. Lalu yang lingkarannya ini, lingkaran putih ini, pertama dia ada di atas, dia pindah ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, berarti dia akan ke atas lagi. Yang seperti itu hanya ada si A dan ada si D. Selanjutnya 3 baris ini yang kita perhatikan. Kalau kita perhatikan dari gambar yang terakhir di sini, jika dia pindah ke atas, maka pastilah 3 barisnya itu ada di sebelah kanannya, tidak mungkin di sebelah kirinya. Ini berarti yang salah. Yang benar yang A. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Oke. Coba yang mana? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang mana yuk? Cus, ambil. Jawaban yang tepat itu adalah yang D. Kenapa yang D? Jika kita perhatikan dari gambar yang pertama, itu gambarnya masih utuh. Gambar kedua itu ada pengurangan. Sekilas kita sudah tahu ya, ada pengurangan di garis ini.
Oke, awalnya ada 4, dia menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1, dan di sini habis. Berarti semua pilihan masih ada peluang. Selanjutnya kita cek yang lain, yaitu tandanya ada lingkaran, paling kiri, tengahnya plus, paling kanan minus. Ada pergeseran yang awalnya plusnya di tengah, dia pindah yang paling kiri. Setelah itu dia kembali lagi di paling kanan. Dia ke tengah, berarti selanjutnya dia ada di paling kiri. Yang paling kiri itu ada si D dan juga ada si C. Sampai di sini. Selanjutnya yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk itu hanya tinggal si ini. Segitiga di pojok awalnya dia di pojok kiri atas, lalu dia pindah di pojok kiri, pojok kanan bawah. Sorry ya. Dia netap di sini lagi. Setelah itu dia pindah ke atas sini, yaitu kanan atas. Berarti selanjutnya dia akan pindah ke sini. Karena awalnya dia diagonal, ya enggak? Dia diagonal, lalu dia diam, selanjutnya dia pasti diagonal lagi. Ngambilnya berarti yang sini, yang D. Jadi pilihan kita hanya itu, kalau enggak netap dia hanya diagonal, berarti dia akan pindah di sini. Jawabannya itu yang D. Oke, kita lanjut. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya yang B. Kenapa yang B? Gambar pertama itu segitiga. Garisnya ada 1, 2, 3. Di sini dia menjadi 1, 2, 3, 4. Selanjutnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini garisnya itu menjadi 6 atau sudutnya juga menjadi 6. Hanya ada si A, ada si B, dan juga si D. Lalu di tengahnya itu ada warna hitam, dia menjadi putih, dia menjadi hitam lagi. Berarti selanjutnya dia warnanya putih, hanya si B yang warnanya putih. Yang lainnya hitam-hitam. Kita bisa mengambil si B. Kalau ingin lebih teliti lagi, teman-teman bisa menghitung ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti ada penambahan 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak? Berarti di sini ada 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Bisa diterima ya teman-teman? Oke, seperti itu. Kita lanjut. Oke, silahkan dipilih. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat itu yang B. Kalau kita perhatikan, awalnya di sini ada sebuah persegi, lalu ada persegi kecil di pojok kiri, lalu ada di pojok kanan atas, selanjutnya ada di pojok kanan bawah. Pastilah di sini juga ada perseginya. Ini gambar berikutnya. Oke, semua pilihan masih benar. Lalu kita lihat yang lingkaran warna putih. Awalnya ada di atas sini, dia pindah ke sini, selanjutnya ada di sini. Berarti selanjutnya dia ada di sini. Ya enggak? Yang tersisa hanya si B, si C, dan si D. Seperti ini. Yang A sama E sudah pasti salah. Lalu kita pilih yang ini sebagai patokan. Ada sebuah persegi warna hitam yang lebih kecil. Awalnya ada di kanan atas, dia pindah di kanan bawah, dia pindah di kiri. Ya, kiri ini, kiri bawah. Pastilah selanjutnya dia ada di sini. Oke. Karena dia warna hitam, maka yang paling pas dia pasti ada di sini ya. Di sini. Jadi dia tidak kelihatan. Kalau yang ini aneh, karena di gambar-gambar sebelumnya tidak pernah ada dia ada di tengah. Dia selalu ada di pojok, mepet sama garis. Oke, jangan terkecoh atau dibuat bingung oleh si A. Karena si A tadi lingkaran putihnya itu sudah salah. Seperti itu. Jadi di sini ada penindihan gambar. Penindihan gambar atau gambar dua yang saling bertindihan. Seperti itu. Bisa diikuti ya.
Oke, lanjut. Ini soal yang sama, ada penindihan gambar juga. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Apa yang teman-teman lihat di sini yang paling berbeda atau yang paling mencolok? Kalau saya melihatnya itu bola warna putihnya itu dia hanya berpindah ke dua tempat. Pertama dia ada di bawah sini, lalu dia pindah ke atas sini, dia pindah ke bawah lagi, berarti selanjutnya dia ada di atas. Yang seperti itu hanya si A. Saya dapat jawaban si A. Kalau ingin dikuatkan, teman-teman juga bisa menguatkan yang ini. Gambar belah ketupat ini awalnya ada di kiri bawah, ini pertama. Lalu dia pindah di sini. Oke, dia ditindih oleh warna lingkaran putih. Lalu dia pindah di sini ketiga. Artinya keempat dia pasti ada di sini. Lalu apalagi yang berubah? Persegi hitamnya itu pertama ada di kiri atas. Lalu dia pindah ke sini, berarti dia melewati satu titik, yaitu titik di sini. Ya, dia melewati ini. Artinya ketika di sini dia akan berpindah ke sini, dia melewati titik yang ini. Selanjutnya dia pasti melewati titik yang ini kan dia. Dan dia ada di sini. Maka dia akan menumpangi si belah ketupat. Sehingga bentuknya akhirnya itu akan menjadi seperti ini. Oke, ini mirip dengan si A ini. Ini seperti ini hasilnya. Hanya saja yang lain itu perpindahan lingkaran putihnya itu tidak digunakan. Maka si A ini yang benar. Sedangkan lingkaran hitamnya itu tidak ada perubahan. Dia diam, dan di sini tidak kelihatan karena dia tertindih oleh si ini belah ketupat yang sama-sama warna hitam. Padahal di sini sebenarnya ada si belah ketupat dan juga si lingkaran hitam yang saling bertindihan. Berarti di sini juga harusnya ada si lingkaran hitam, yaitu yang ini. Oke, jawabannya yang A. Baik, selesai untuk latihannya. Sekarang kita masuk ke dalam kuisnya. Teman-teman siap-siap. Ada 3 soal. Silahkan teman-teman tulis hasilnya di kolom komentar. Semoga beruntung. Nanti yang jawabannya benar akan kita undi atau akan kita pilih yang akan kita kirimi buku Atomic Habit. Sama, saya berikan soalnya, saya hitung sampai 7 hitungan. Setelah itu akan pindah ke soal berikutnya 7 hitungan juga, dan soal ketiga juga 7 hitungan. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Seperti itu, siap-siap kita mulai ya. Silahkan ambil nafas dulu. Saya mulai soalnya. Oke, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Tulis jawabannya. Oke, selanjutnya. Ini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Tulis jawabannya. Soal yang terakhir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Silahkan tuliskan hasilnya di kolom komentar. Nanti yang jawabannya benar akan kami like dan akan kami komen. Dan yang beruntung nanti akan kami minta alamat IG-nya agar bisa dikirimi buku tersebut. Oke, demikian video pada kesempatan baik ini. Terima kasih pada teman-teman yang mau belajar bareng bersama saya di Lumbung Pustaka. Kami ingatkan ya bahwa Lumbung Pustaka itu sebenarnya adalah channel yang tujuannya berbagi buku. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah berkomentar di komentar-komentar yang membangun. Terima kasih. Terus dukung Lumbung Pustaka agar menjadi channel yang lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.